Sobat rupiah relate nggak? Kita tuh sering pusing mikirin finansial pribadi ya. Kayak berapa biaya pengeluaran dalam sebulan, berapa untuk makan, berapa buat bayar cicilan, atau sekedar healing. Lalu ngitung lagi, berapa uang yang bisa ditabung dan dijadikan dana darurat. Nah ini kan lingkupnya masih kecil. Mungkin analogi ini nggak terlalu persis ya, tapi bisa dijadikan gambaran supaya sobat bisa memahami lingkup yang lebih besar. Jadi negara juga punya tabungan yang perlu dikelola loh. Kapan harus digunakan dan kapan harus disimpan. Namanya cadangan devisa. Cadangan devisa itu bisa juga dianalogikan seperti lumbung padi di desa. Pas panen raya, padi yang bagus nggak semuanya dimasak hari itu juga. Ada yang disimpan supaya kalau musim kemarau datang, kita tetap tenang. Nah, negara tuh juga gitu. Bedanya yang disimpan bukan beras, tapi mata uang asing, emas, atau surat berharga luar negeri. Dan sobat, Indonesia tuh pernah loh ada suatu masa di mana lumbungnya tuh belum memadai. Ekonomi global gonjang-ganjing saat itu, investor menarik dana, mata uang asing dicari banyak orang, dan waktu itu posisi cadangan devisa kita belum sekuat sekarang. Nah, oleh sebab itu ada tekanan terhadap nilai tukar, harga-harga naik, ekonomi jadi serba waspada. Itulah momen ketika kita sadar banget, tanpa cadangan devisa yang kuat, negara kita gampang sekali goyah. Yuk kita ngobrol bareng tentang cadangan devisa. Hai hai, punten, izin jamin. Pak Jun, emang cadangan devisa sepenting itu ya? Tentu, karena negara juga punya kewajiban luar negeri yang harus dibayar rutin, termasuk kebutuhan impor. Nah, kalau tabungan kita tipis, masyarakat kan bisa beranggapan Indonesia lagi seret nih. Dan itu berisiko membuat ekonomi makin berat. Cadangan devisa yang memadai berfungsi untuk mendukung ketahanan eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Nah, makanya ada yang namanya standar kecukupan internasional cadangan devisa yang dibuat oleh lembaga internasional. Nah, minimal cadangan devisa itu harus cukup untuk menutup 3 bulan impor atau pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ibaratnya nih, kita punya dana darurat minimal 3 bulan gaji lah, kira-kira begitu. Dan yang paling kerasa buat masyarakat adalah ini, ketika ada tekanan nanti terhadap rupiah, nilai tukar karena kondisi global, Bank Indonesia harus turun tangan, harus siap dan selalu ada di pasar. Salah satu caranya adalah juga menggunakan cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar. Hai hai, izin jamin lagi. Pak, devisa itu dolar ya? Hehe, nggak selalu. Devisa itu alat bayar internasional. Bisa dolar, bisa mata uang lain, bisa emas, bisa juga surat berharga. Tetapi yang disebut devisa negara adalah yang tercatat dan dikelola oleh Bank Indonesia. Jadi kalau sobat nih punya dolar di dompet misalnya, Pak ini masuk cadangan devisa juga nggak? Ya nggak gitu juga konsepnya. Itu cuma dolar, belum jadi devisa negara. Jadi cadangan devisa adalah versi brankas besarnya, tabungan aset yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi internasional yang dipakai untuk kebutuhan penting negara. Tugas Bank Indonesia di sini jelas, mengelola, menjaga, dan memastikan cadangan devisa selalu siap ketika negara membutuhkannya. Bank Indonesia mengelolanya dengan 3 prinsip. Pertama, liquid. Cadangan devisa harus bisa dipakai kapan saja. Kedua, aman. Investasi cadangan devisa harus yang rendah risiko. Dan ketiga, optimal. Cadangan devisa tetap menghasilkan tapi tidak spekulatif. Dan ya, grafik cadangan devisa memang naik turun. Wajar, pas kondisi global tenang mungkin bisa naik. Pas kita harus menstabilkan rupiah mungkin bisa jadi berkurang. Ya namanya juga dana darurat, dipakai saat darurat. Tetapi bukan sekedar naik turunnya. Hal terpenting adalah apakah cadangan devisa itu sesuai dengan kecukupan standar internasional. Standarnya kan tadi 3 bulan ya. Nah, saat ini kecukupan cadangan devisa Indonesia berada 2 kali lebih besar dari standar kecukupan minimal. Bank Indonesia menjaga cadangan devisa bukan cuma sebagai angka, tapi juga sebagai tameng. Naik turun itu wajar, tapi yang penting adalah kecukupannya. Dan tentu bagaimana BI selalu siap kalau angin dunia berubah arah.
Sebagai bentuk transparansi, Bank Indonesia juga rutin merilis data cadangan devisa setiap bulan di website resmi Bank Indonesia. Jadi sobat bisa lihat sendiri pergerakannya setiap bulan. Dengan keterbukaan ini, harapannya kepercayaan publik terhadap kredibilitas Bank Indonesia juga makin kuat. Jadi sobat, gampangnya gini, cadangan devisa itu kombinasi antara dana darurat, alat bayar internasional, dan tameng stabilitas untuk menjaga ketahanan eksternal. Bank Indonesia menjaganya dengan sangat hati-hati supaya ekonomi kita tetap kokoh apapun tantangan global yang datang. Saya senang banget kalau sobat jadi merasa, ternyata cadangan devisa tuh nggak semenyeramkan istilahnya ya. Bahkan culture juga, keren deh. Sekarang giliran sobat, bagian mana dari cerita hari ini yang paling bikin kamu, oh gitu ya? Tulis di komentar ya.